praktek lapang penyuluhan pertanian di Desa Pasteno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidin Lapang. Saya sendiri sebagai pewawancara atas nama Harismayanti Kahar dengan responden atas nama Selang berumur 51 tahun. Responden sendiri sudah pernah mengikuti beberapa pelatihan, yakni SLPHT, BINTEK, dan PPHT yang dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan Pertanian. Deskripsi usaha tani yang dimiliki oleh responden antara lain hand traktor, bajak, cangkul, parang, dan motor. Pendapatan responden sebagai petani dalam semusim sebanyak 15 juta. Komponen teknologi sistem tanam jajar legowo sudah beliau ketahui sejak 2015 dan responden mendengarnya dari PPL. Alasan responden menggunakan sistem tanam jajar legowo karena mengurangi serangan hama terutama tikus, menambah populasi tanaman, kelembaban area pertanaman berkurang, dan dapat meningkatkan hasil produksi. Materi yang diberikan oleh PPL saat beliau mengikuti penyuluhan antara lain pola tanam, pengolahan lahan, dan cara pembuatan pupuk. Seandainya beliau mengalami masalah dalam berusaha tani, penanganan yang diberikan oleh PPL itu sangat cepat dan memberikan berbagai masukan-masukan serta saran kepada para petani dalam berusaha tani. Menurut responden, materi yang disampaikan oleh penyuluh itu sudah mudah dimengerti dikarenakan menggunakan bahasa daerah. Menurut responden, metode penyuluhan yang paling mudah dimengerti adalah metode kelompok. Alasannya, dalam metode kelompok itu beliau bisa sharing dan berbagi pengalaman dengan teman-teman petani dan PPL. Menurut responden, waktu pelaksanaan penyuluhan itu sebaiknya dilakukan pada pagi hari, yaitu di waktu-waktu luang. Responden mengikuti kegiatan penyuluhan karena kesadaran sendiri. Sikap responden jika ada tetangga atau teman responden tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan, yaitu memberikan penjelasan akan pentingnya mengikuti kegiatan-kegiatan seperti penyuluhan agar supaya menambah wawasan dalam bertani. Masalah yang dihadapi responden sehubungan dengan kegiatan berusaha tani yakni kelangkaan pupuk subsidi, kelangkaan solar dan tabung gas, tidak adanya keseimbangan antara harga produksi dengan biaya produksi, dan pengairan yang belum maksimal. Menurut responden, sejak berusaha tani, responden hanya menerima bantuan berupa bibit dan pupuk kompos. Saran responden kepada PPL yang bertugas di desa ini yaitu agar lebih meningkatkan kualitas penyuluhan dan melakukan kegiatan penyuluhan sesering mungkin. Harapan responden tentang kegiatan penyuluhan yang akan datang khusus kepada pemerintah yaitu agar pemerintah lebih mengorganisir kegiatan penyuluhan pertanian agar dapat berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widina Vita Destiana 082 2018 0092 dari kelas C4 Agroteknologi. Jadi saya akan memaparkan tentang hasil wawancara saya dengan petani di Desa Bangkai, Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Motongpulu, Kabupaten Sidin Lapang, Sidrap. Jadi saya mewawancarai petani ini di tanggal 25 November 2020 dan petani ini bernama Nursia, umurnya 50 tahun dan pendidikan terakhirnya adalah SMA. Jadi Ibu Nursia ini dia sudah 20 tahun bertani dan dia 20 tahun ini menggarap lahan yang hasilnya dia bagi dua dengan orang lain. Luas lahan tersebut sekitar 2 hektar. Jadi Ibu Nursia ini dia tidak mengenal sistem tanaman jajar legowo karena menurutnya sistem tanaman ini merupakan sistem tanaman yang cukup sulit untuk dia lakukan. Selain itu biayanya juga cukup mahal untuk dia lakukan. Jadi yang dilakukan oleh Ibu Nursia ini dia melakukan sistem tanaman tabur. Selain itu Ibu Nursia ini juga kerap kali mengikuti penyuluhan di setiap kecamatan. Dia cukup aktif dan dia sangat menyukai kegiatan penyuluhan dan biasanya kegiatan penyuluhan biasanya dia diberikan materi seperti tentang ilmu tanah. Selain itu diberikan juga bagaimana cara menanam dengan menggunakan mesin. Selain itu juga mereka biasanya disuruh untuk mencari hama langsung di sawah. Dan Ibu Nursia ini juga sangat senang dengan para penyuluh karena menurutnya para penyuluh ini memberikan solusi bagi mereka dan para penyuluh juga sangat interaktif dengan mereka. Selain itu Ibu Nursia juga sangat paham kepada setiap penjelasan dari para penyuluh karena menurutnya para penyuluh ini sangat menarik untuk diikuti dan informasi yang diberikan oleh penyuluh juga sangat bagus untuk diikuti. Selain itu Ibu Nursia juga sangat menyukai sistem penyuluh yang datang pada waktu luang seperti pagi hari ataupun siang hari karena menurutnya di waktu-waktu tersebut jarang ada kegiatan. Dan selain itu Ibu Nursia juga sangat menyukai kegiatan penyuluhan secara tatap mata langsung. Dan selain itu juga Ibu Nursia memberikan sebuah saran bahwa
saran kepada penyuluh yaitu lebih mencari informasi yang lebih mencari materi yang lebih bermanfaat untuk para petani. Selain itu, Ibu Nursia juga mempunyai saran kepada pemerintah, di mana pemerintah pada desa Bangkai ini jarang sekali mendapatkan bantuan. Biasanya bantuan yang didapatkan berupa bibit sih. Jadi menurut Ibu Nursia seperti dia menginginkan bantuan pada pemerintah Kabupaten Sidendreng Rapang untuk lebih melihat kondisi di desa Bangkai ini. Jadi sekian hasil wawancara dan kesimpulan yang saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahini Rahim, Stambu 082 2018 0087, kelas C4 Agroteknologi. Baik, saya akan membacakan hasil wawancara petani tanggal 25 November 2020, Desa Bangkai, Kacamata Watampulu, Kabupaten Sidendreng Rapang, Sidrap. Nama Bu Erni, umur 41 tahun, pendidikan formal LCTP, tanggungan keluarga 5 orang, pengalaman usaha tani 5 tahun, pekerja sampingan, pembuatan batu bata. Deskripsi usaha tani padi, sarana pendukung yang dimiliki seperti lantai jemur, hand traktor, param, motor. Usaha tani padi sistem tanam jajar legowo, luas lahan 20 hektar, satu lahan sakap, besar pendapatan petani dalam satu musim 4 juta, besar pendapatan petani dari pekerjaan sampingan 1 juta. Petani telah mendengar sistem tanam jajar legowo mulai dari tahun 2010 dari toko masyarakat. Alasan menggunakan sistem tanam jajar legowo karena mempermudah proses pengendalian hama dan penyakit dan penyiangan gulma serta menambah hasil produksi padi. Petani sering mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian sebanyak 4 kali dalam 1 bulan. Adapun materi yang didapat dari PPL yaitu pembuatan pupuk, pembuatan racun hama, penanaman padi, serta cara menentukan pH. Pendapat responden tentang kemampuan PPL dalam memberikan materi dari segi pengetahuan, wawasan dan keterampilan mudah dimengerti, serta metode yang dilakukan adalah tatap muka secara langsung kepada petani dalam menerima bantuan dari pemerintah berupa pembagian benih bagi setiap petani di Desa Bangkai, Kacamata Watampulu, Kabupaten Sidendreng Rapang, Sidrap. Saran petani kepada PPL di Desa Bangkai agar kiranya sering melakukan kegiatan penyuluhan pertanian agar petani dapat mendapatkan wawasan yang lebih tentang mengenai hasil produksi yang baik setiap tahunnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvi Rahmadani, kelas C4, Stambu 082 2018 0059, Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian UMI. Saya akan menyampaikan hasil dari praktik lapang yang telah saya laksanakan di Desa Uluwale, Kecamatan Watampulu, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Saya telah mewawancarai seorang petani berusia 36 tahun bernama Umas dengan latar belakang pendidikan sekolah dasar. Beliau telah memiliki pengalaman berusaha tani sekitar 7 tahun dan tanah yang dimiliki oleh beliau sekitar 1,3 hektar. Beliau pernah menggunakan sistem tanam legowo, akan tetapi beliau tidak menggunakannya lagi karena tidak cocok dengan lahan yang dimiliki. Maka dari itu beliau berpindah dengan menggunakan sistem tanam tabela karena cocok dengan lahannya. Beliau mengenal proses penyuluhan pertanian sekitar 10 tahun yang lalu oleh seorang PPL langsung. Beliau mengikuti penyuluhan pertanian sekitar 3 bulan sekali di rumah kepala kelompok tani yang berada di desa beliau. Beliau mendapatkan bantuan berupa bibit yang diberikan oleh pemerintah. Akan tetapi beliau mengharapkan kepada pemerintah agar memperlancar pemberian pupuk dan bibit kepada para petani. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil dari keseharian penyuluhan pertanian di Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watampulu, Kabupaten Sidendreng Rapang. Saya sebagai pewawancara atas nama Henry, Stambu 082 2018 006, kelas C3. Dengan nama responden Siti Rahmat, umur 45 tahun, pendidikan terakhir SMA, tanggungan dalam keluarga 4 orang,
Pengalaman dalam berusaha tani yaitu selama 5 tahun. Pekerjaan sampingan selama ini yaitu pedagang kaki lima. Sarana pendukung yang dimiliki tidak memadai, hanya berupa 1 cangkul, 1 parang dan 1 motor. Lahan yang dikelola yaitu hanya setengah hektar dengan pendapatan semusim yaitu 2 juta rupiah dan pendapatan sampingan 3 juta rupiah. Sampai saat ini, bibit benih adalah satu-satunya bantuan yang diperoleh dari pemerintah. Meski demikian, petani di Desa Bangkai tetap berharap kegiatan penyuluhan pertanian tetap dilaksanakan. Kepala PPL Kelurahan Bangkai diharapkan tidak pernah jemu dalam menghadapi petani di desanya, dan kepada pemerintah diharapkan memberikan bantuan sarana dan prasarana pertanian untuk kedepannya. Terima kasih.